Pembahasan ini sangat sensitif yang dimana akan ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan di video ini untuk kalian semua mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Orang-orang yang berdemo sekarang ini ada beberapa indikasi yang sangat kuat bahwa setiap demo pasti ada yang menunggangi. Ketulusan masyarakat di dalam mencari keadilan, menuntut kebenaran, menuntut pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat, tetapi pada kenyataannya setiap demo, setiap ada event-event seperti ini, pasti ada saja orang-orang yang menunggangi hal tersebut. Perhatikan teman-teman, semua kerusakan hotel. Kemarin ketika saya menyaksikan beberapa video, ada hotel yang tidak ada urusannya dengan DPR digeruduk sama massa. Bukan, itu hotel, woy. Wah, parah. Jangan, Udah, itu udah dibilang sama satpamnya. Bukan, woy, jangan. Astagfirullah. Itu juga salah. Tapi kalau untuk itu naik dari samping sih boleh. Mundur, bukan yang itu. Perhatikan tuh baik-baik, rumah warga yang berdekatan dengan gedung DPR ada yang dirusak, bahkan dibobol oleh maling, penyusup lagi. Emang tai, emang anjing. Tadi siang ada mahasiswa tadi sama sekali. Itu HP saya, kalau misalnya maling, kalau rusuh jangan maling rumah orang dong. Tai emang. Iya. Emang. Boleh lah rusuh tapi jangan ngebobol orang. Dimaling barang orang itu semua. Dimaling. Terus yang berikutnya, rumah makan yang ada di sekitaran gedung DPR habis dibakar, dirusak, dijarah teman-teman. Yang tak kalah lebih membagongkan lagi, orang sedang bekerja teman-teman, seorang ojol sedang melakukan tugasnya untuk mengantarkan konsumen ke suatu tempat, dicegat lalu diajak untuk berdemo. Bahkan saking mirisnya, ojol tersebut hampir mau dikeroyok. Jadi harus ada sikap-sikap tegas terhadap orang-orang yang menunggangi demonstrasi ini untuk kepentingan tertentu. Elit-elit busuk yang sekarang ini ingin menciptakan kerusuhan di negara kita tercinta ini. Sampai akhirnya Pak Prabowo Subianto memberikan pernyataan yang cukup keras, akan membidik, mencari orang-orang yang menjadi dalang kerusuhan terhadap demonstrasi ini. Bahkan terekam di CCTV teman-teman, seorang pemuda jalan gitu ya sendirian, tiba-tiba membakar fasilitas umum. Ada juga yang membawa tangga, membakar halte. Perhatikan teman-teman, memang saya pribadi menganggap bahwa demo ini adalah haram. Tidak dibenarkan. Karena apa? Meskipun ada ketulusan untuk menyampaikan aspirasi, pasti akan ada kemudaratannya. Apa saja kemudaratan itu? Ya seperti ini sekarang. Bahkan saya bisa menjamin orang-orang yang memprovokasi untuk menjarah rumah-rumah para DPR ini, tak lain tak bukan adalah mereka penunggang demonstrasi untuk melakukan kerusuhan. Sehingga apa? Menganggap bahwa pendemo hanya mendatangkan kerusuhan saja. Ya, memang tidak dapat ditutupi, setiap demo pasti ada kerusakan, setiap demo pasti ada bentrokan, ada yang terluka, bahkan ada yang sampai meninggal. Saya menyaksikan beberapa video yang tidak bisa saya tayangkan. Para pendemo ditembak, ada teman-teman. Sampai terluka, meninggal juga, dilindes. Karena apa? Para pendemo ini, oknum-oknumnya juga ada yang ingin melakukan tindakan yang menyakitkan. Contohnya, ketika di video ini,
Video ini adalah seorang polisi, mobil polisi, patwal, di tengah-tengah kerumunan massa, dilempar batu, didobrak, diinjak, dipentung, pakai kayu, batu, dan lain sebagainya. Di dalamnya pasti ada orang. Bagaimana kalau pintunya dibuka, kacanya dihancurkan, ditarik polisinya dihajar? Pasti ujung-ujungnya akan ada pembunuhan. Kalau bukan polisi yang mati, siapa? Polisi itu hanya berlindung agar dirinya selamat dari amukan massa. Amukan, teman-teman. Itu bukan lagi untuk menyampaikan aspirasi, tapi sudah masuk kepada anarkisme. Di video sama oknum-oknum ini, Sontoloyo ini, kaki demonstran terlindas katanya, terlindas mobil patwal, mobil polisi. Terkesan seolah-olah polisinya sengaja melindas. Padahal mereka ini dengan anarkisnya menghancurkan fasilitas umum yang dikendarai oleh polisi. Dilemparkan, perhatikan, seolah-olah polisi yang jahat. Ini kan kekonyolan. Kemana akal sehat kalian? Kemana nurani kalian? Apakah tidak memikirkan apabila polisi itu keluar dari mobilnya? Habis dia dikeroyok sama massa. Dia bertahan di dalam mobil, takut kalau keluar dia akan menjadi sasaran amukan massa. Ketika dia mencoba untuk melarikan diri, mundur dari posisinya, ada salah satu pelaku anarkis terlindas kakinya, merengek kesakitan, seolah-olah yang salah polisi. Mikir, kalian punya otak mikir atau memang tidak punya otak? Jadi di sini saya ingin menyatakan kepada kalian, apapun yang kalian lakukan, para pendemo, perusuhan, anarkisme, pembakaran, penjarahan dan lain sebagainya, semua ini adalah penunggang, provokator, perusak yang menginginkan demonstrasi ini menjadi chaos. Ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan sebenarnya. Dari beberapa poin kerusakan-kerusakan yang kita saksikan, semua ini harus dihentikan, harus kita selesaikan sekarang juga. Jangan sampai berlarut-larut. Orang-orang melakukan demo, perhatikan teman-teman. Siapa yang membenarkan aksi-aksi demo seperti ini? Siapa? Tokoh mana yang ingin melakukan pelarangan terhadap demo agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini? Pasti mereka teriak ya Wahabi. Karena memang ulama salafi saja yang menganggap demonstrasi adalah hal-hal yang haram. Dan tidak luput juga terjadinya demo seperti ini. Pembakarnya adalah mereka yang sedang duduk di parlemen. Ada juga terjadinya demo karena mereka. Mari kita berpikir sejenak, jangan mengedepankan hawa nafsu yang dimana sekarang ini orang-orang melakukan demonstrasi ditunggangi oleh orang-orang atau ada sosok elit. Bahkan kemarin, siapa namanya? Ahmad Syahroni. Blak-blakan ingin membongkar skandal di balik kejadian demo ini, kericuhan ini. Kira-kira apa yang dia maksud? Kira-kira apa yang akan dia bongkar? Elit busukah yang akan dia bongkar? Dan katanya ada rekan seperjuangan. Kita saksikan saja nanti. Tetapi pada kenyataannya, tetap saya akan menyuarakan stop demo, stop anarkisme, stop penjarahan. Kembalikan semua hasil jarahan kalian. Itu bukan harta kalian. Meskipun itu dibelikan oleh uang rakyat, rakyat bukan cuma Anda seorang. Tetap itu bukan hak milik kalian. Dan orang-orang yang tak bersalah yang kalian jarah, yang kalian bakar, yang kalian rusak, yang kalian hancurkan gedung-gedungnya, rumah-rumahnya, tempat-tempat bisnisnya, kalian akan mempertanggungjawabkan. Kalau bukan dunia, pasti di akhirat. Itu saja yang ingin saya sampaikan di video ini. Semoga menjadi pembelajaran.